Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Heni Judika Lubis SE FSI selaku dosen pemeriksaan akuntansi. Saya Alma Clarissa dari kelas 6B akuntansi pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Lanjut saja, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengendalian atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi, dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substantif direncanakan untuk yang pertama, memperoleh bukti bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara material, dan yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Selanjutnya ada ketidakpastian risiko sampling dan risiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama, risiko keliru menerima atau risiko beta, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya saldo-saldo tersebut salah saji secara material berkaitan dengan efektivitas audit. Dan yang kedua, resiko keliru menolak atau resiko alpha, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun berisi salah saji secara material, pada kenyataannya saldo akun tidak berisi salah saji secara material, berikutnya dengan efisiensi audit. Selanjutnya ada pendekatan sampling statistik. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, yaitu yang pertama sampling PPS dan yang kedua sampling variabel klasik. Perbedaan kedua pendekatan ialah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Selanjutnya ada sampling PPS. Sampling PPS adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat penyimpangan. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih saji dan bermanfaat dalam pengujian untuk pertama, piutang pada saat kredit yang tidak dapat diaplikasikan dalam akun pelanggan tidak signifikan. Kedua, sekuritas investasi. Ketiga, pengujian harga persediaan jika terdapat sedikit perbedaan yang antisipasi. Dan yang terakhir, tambahan aktiva tetap. Tujuan utama sampling adalah untuk melakukan estimasi secara independen atas kelompok transaksi atau saldo. Selanjutnya ada rencana sampling. Tahap-tahap dalam rencana sampling adalah yang pertama, menetapkan tujuan rencana, yang kedua, merumuskan populasi dan unit sampling, yang ketiga, menentukan ukuran sampel, dan yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel, yang kelima, melaksanakan rencana sampling, dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampling. Selanjutnya ada menentukan tujuan rencana sampling. Tujuan sampling PPS yang paling umum adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Selanjutnya ada merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah semua unsur akan dimasukkan. Sebagai contoh, ada 4 kemungkinan populasi apabila populasi didasarkan pada saldo rekening dalam buku pembantu piutang dagang, yaitu semua saldo, saldo debit saja, saldo kredit saja, dan saldo nol. Selanjutnya ada menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPS adalah SD dikali AS dikali FE dan NB dikali FK. Keterangannya, NB adalah nilai buku populasi yang diuji, FK faktor keadalan atau reliability faktor untuk resiko keliru menerima yang ditetapkan, SD salah saji ditoleransi, AS antisipasi salah saji, dan FE faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji.
Selanjutnya ada menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan yang paling banyak digunakan dalam sampling PPS adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah menjadi interval-interval rupiah yang sama. Selanjutnya ada melaksanakan rencana sampling. Pada tahap rencana ini, auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai dengan menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Selanjutnya ada mengevaluasi hasil sampel. Dalam melakukan evaluasi atas hasil sampel, auditor menghitung batas atas salah saji atau BAS dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji yang ditoleransi sebagaimana ditetapkan dalam rencana sampel. Batas atas salah saji dapat dihitung dengan cara BAS sama dengan PS ditambah CRS. Keterangannya PS adalah total proyeksi salah saji dalam populasi, CRS adalah cadangan resiko salah saji. Jika salah saji tidak diperoleh, maka faktor cadangan resiko sampling atau CSR terdiri dari satu komponen yang disebut presisi dasar atau PD. Rumusnya, PD sama dengan FK dikali IS. Jika salah saji ditemukan, maka auditor harus menghitung proyeksi total salah saji dalam populasi maupun cadangan resiko sampling untuk menentukan batas atas salah saji untuk salah saji terlalu tinggi. Selanjutnya BAS dibandingkan dengan SD, rumusnya presentasi perbedaan sama dengan nilai per buku dikurang nilai per audit dibagi nilai per buku. Proyeksi salah saji sama dengan presentase perbedaan dikali interval sampling. Rumus cadangan CRS sama dengan PD ditambah KC. Keterangannya PD itu presisi dasar dan KC adalah kenaikan cadangan yang disebabkan oleh salah saji. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pemakaian sampling PPS. Kelebihan sampling PPS itu sendiri, yang pertama, sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik, karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau menggunakan bantuan tabel. Dan yang kedua, ukuran sampel PPS bisa didasarkan pada beberapa ukuran penyimpanan yang diestimasi pada nilai audit. Dan yang terakhir, sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai rupiahnya. Sedangkan kekurangan sampling itu sendiri, yang pertama, sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika kurang sajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Dan yang terakhir, pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan perhitungan khusus. Selanjutnya ada sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun, dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Jenis-jenis teknik sampling variabel klasik, yang pertama, mean per unit atau MPU, diferensiasi, dan rasio. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.